Halo Bapak Ibu peserta Jambore GTK Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsih SPD MPD, Kepala Sekolah SD Negeri 181, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Pada video kali ini, izinkan saya untuk memaparkan praktik baik saya yang berjudul Peran Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Perencanaan Berbasis Data di Era Kurikulum Merdeka. Apa itu perencanaan berbasis data? Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, peran kepala sekolah tidak lagi terbatas sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran yang menitik beratkan pada peserta didik. Perencanaan berbasis data adalah bentuk memanfaatkan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan terhadap mutu dan capaian peningkatan pendidikannya, bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Perubahan yang diharapkan melalui perencanaan berbasis data di SD Negeri 181 Kota Jambi menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Yang pertama, ketidaksesuaian antara hasil rapor pendidikan dan kondisi lapangan. Maksudnya adalah data yang ditampilkan di rapor pendidikan mungkin tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya di sekolah. Misalnya, rapor pendidikan bisa menunjukkan penurunan skor literasi, sementara di lapangan guru merasa siswa telah mencapai perkembangan yang baik. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dan staf mengenai data rapor pendidikan. Beberapa guru dan staf mungkin belum memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana membaca, menganalisis, dan menggunakan data dari rapor pendidikan. Sehingga perencanaan berbasis data menjadi terhambat karena guru tidak memahami bagaimana data tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan strategi pengajaran. Yang ketiga, belum memahami indikator prioritas dalam rancangan ARKAS. Data yang ditampilkan dalam rapor pendidikan seringkali memerlukan analisis lebih mendalam sebelum dapat digunakan untuk merancang strategi pengembangan sekolah. Yang keempat, belum memahami langkah-langkah pengisian lembar PBD. Lembar pertama, evaluasi diri. Lembar kedua, identifikasi. Lembar ketiga, IRB RKT. Lembar keempat, rancangan ARKAS. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan strategi yang tepat dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat, baik di tingkat sekolah maupun dalam konteks yang lebih luas. Berikut langkah atau aksi yang saya lakukan dalam melaksanakan perencanaan berbasis data di SD Negeri 181 Kota Jambi. Yang pertama, menganalisis kembali data rapor pendidikan dengan detail. Saya bersama tim guru dan koordinator kurikulum menganalisis lebih dalam data dari rapor pendidikan, menelaah aspek-aspek tertentu yang menunjukkan hasil yang rendah. Yang kedua, membentuk tim analisis data sekolah. Saya membentuk tim analisis data sekolah yang terdiri dari beberapa guru senior dan staf administrasi untuk membantu menganalisis data rapor pendidikan. Tim ini bertanggung jawab untuk menyederhanakan data, membuat laporan yang lebih mudah dipahami oleh seluruh guru, serta memberikan rekomendasi strategi berdasarkan temuan. Yang ketiga, membangun kolaborasi antar guru. Saya mendorong kolaborasi antar guru dengan membentuk kelompok belajar kecil yang fokus pada penggunaan data dalam pembelajaran. Guru-guru saling berbagi praktik baik dan saling membantu dalam menginterpretasi data serta mencari solusi untuk masalah yang diidentifikasi dalam rapor pendidikan. Yang keempat, menerapkan program peningkatan literasi dan numerasi. Saya bersama guru membuat program yang saya beri nama Probulisa, yaitu program budaya literasi sekolah untuk meningkatkan literasi dan program
matematika yang menyenangkan untuk meningkatkan minat dan kemampuan numerasi siswa. Yang kelima, membenahi kualitas pengajaran dengan pengembangan profesional. Saya melakukan analisis kebutuhan pengembangan profesional guru berdasarkan hasil pengamatan di kelas dan data rapor pendidikan. Yang keenam, membangun jaringan dengan sekolah lain. Saya membangun jaringan dengan sekolah lain yaitu dengan Sekolah Dasar Negeri 35 Kota Jambi, juga di Kombel Kepala Sekolah yang bernama Kombel Rangkayu Hitam, untuk saling berbagi pengalaman dan strategi menghadapi perubahan kebijakan. Pertemuan rutin diadakan untuk membahas tantangan yang dihadapi dan solusi yang berhasil diterapkan. Yang ketujuh, melaksanakan program sosialisasi dan komunikasi aktif. Saya mengadakan program sosialisasi untuk orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, peran mereka dalam mendukung anak-anak, serta manfaat program yang dijalankan oleh sekolah. Ini bisa dilakukan melalui WhatsApp group, media sosial, atau pertemuan rutin. Yang kedelapan adalah mengkomunikasikan hasil tindak lanjut secara terbuka. Saya secara terbuka mengkomunikasikan hasil tindak lanjut kepada guru, staf, siswa, dan orang tua. Komunikasi ini bisa dilakukan melalui rapat rutin di sekolah. Apa yang telah saya lakukan dalam perencanaan berbasis data dapat saya refleksikan sebagai berikut. Perencanaan berbasis data yang saya lakukan telah membawa banyak pembelajaran dan wawasan baru dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Melalui analisis data seperti hasil rapor pendidikan, nilai akademik siswa, serta umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua, saya dapat membuat keputusan yang lebih terarah dan objektif. Refleksi dari proses ini menunjukkan beberapa hal penting. 1. Keputusan yang lebih tepat sasaran. Data yang digunakan dalam perencanaan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang nyata, baik dalam hal pengembangan guru, peningkatan fasilitas, maupun perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih baik. Dengan berbasis data, dapat mendorong keterlibatan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses perencanaan. Ini menciptakan transparansi dan kolaborasi yang lebih kuat antara semua pihak, memperkuat dukungan terhadap implementasi program sekolah. Yang ketiga, kesadaran akan area yang memerlukan perbaikan. Saya mampu mendalami area yang membutuhkan perbaikan lebih besar, terutama aspek literasi, numerasi, atau pengembangan karakter. Pada tahun 2024, literasi naik 16,29%. Pada numerasi naik 7,65%, dan pengembangan karakter mengalami penaikan 6,67%. Pemahaman ini menjadi titik awal untuk merancang intervensi yang efektif dan memaksimalkan hasil pembelajaran. Yang keempat, pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian. Dengan pemanfaatan data secara rutin, sekolah dapat melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang telah berjalan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini membuat sekolah lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang muncul di lapangan. Setelah saya melakukan perencanaan berbasis data dan berdasarkan hasil refleksi, maka perencanaan berbasis data di SD Negeri 181 Kota Jambi membawa dampak yang positif. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan perencanaan yang lebih terstruktur dan berbasis data, kualitas perencanaan di sekolah meningkat. Hasil akademik siswa menunjukkan perbaikan, terutama dalam aspek literasi dan numerasi yang merupakan fokus utama dari perencanaan ini. Yang kedua adalah pengembangan profesional guru. Perencanaan berbasis data membantu kepala sekolah mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Guru mendapatkan pelatihan mandiri melalui PMM, seminar, dan workshop yang relevan dengan tantangan yang mereka hadapi di kelas, yang berdampak pada peningkatan kompetensi mereka dalam mengajar.
Yang ketiga, peningkatan keterlibatan orang tua dan komunitas. Transparansi dalam perencanaan dan pelaporan hasil perencanaan berbasis data meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Yang keempat, pembelajaran yang lebih inklusif dan responsif. Data yang dikumpulkan memungkinkan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Saya merancang program yang mendukung siswa dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, atau kemampuan akademik sehingga memastikan bahwa tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran. Dedikasi kepala sekolah dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin pendidikan memiliki dampak terhadap kualitas pembelajaran di sekolah. Melalui perencanaan berbasis data yang sistematis dan penerapan kurikulum merdeka yang fleksibel, kepala sekolah mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. Mendorong peningkatan prestasi siswa juga membangun budaya sekolah yang inovatif dan kolaboratif di mana semua pihak, guru, orang tua, dan siswa terlibat aktif dalam proses pendidikan. Kepemimpinan yang didasari oleh data membawa sekolah pada langkah-langkah strategis yang lebih terukur dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Esa, guru SD 181-4 Kota Jambi. Saya menjadi guru di SDN 181-4 sejak tahun 2005. Saya mengajar di kelas 1. Selama ini kami kurang mengerti tentang perencanaan berbasis data yang dalam hal ini berkaitan dengan rapor pendidikan, sehingga kami tidak tahu bagaimana cara melihat rapor pendidikan di sekolah SD Negeri 181-4 Kota Jambi. Sejak Ibu Sri Wahyuningsi MPD menjadi kepala sekolah di SD 181, Ibu kepala sekolah mensosialisasikan tentang misi dan misi sekolah bersama guru, komite, dan orang tua siswa. Beliau juga mengajak kami semua guru untuk membuka rapor pendidikan, mempelajari, menganalisis, dan membuat perencanaan yang sesuai dengan rapor pendidikan sekolah. Ibu Sri Wahyuningsi MPD selaku kepala sekolah yang membangun budaya sekolah yang berorientasi pada data dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kami guru-guru bekerja sama dalam menyusun dan membuat rencana program sekolah. Dalam 1 tahun Ibu Sri Wahyuningsi memimpin SD 181, alhamdulillah sekarang rapor pendidikan SD 181 sudah mengalami kemajuan. Tidak ada yang merah lagi, walaupun belum hijau semua. Sekarang di SD 181-4 kami guru-guru dan kepala sekolah berkolaborasi dalam hal pembelajaran maupun dalam pelaksanaan program sekolah. Dedikasi Ibu Sri Wahyuningsi sebagai kepala sekolah dalam menjalankan perencanaan berbasis data dan mengimplementasikan kurikulum merdeka sudah membawa perubahan yang signifikan sekali. Semoga untuk kedepannya SD 181 akan menjadi lebih maju lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairun Nas, orang tua wali murid Sekolah Dasar Negeri 181 Kota Jambi, dan juga saya dipercaya menjadi Ketua Komite di Sekolah Dasar Negeri 181 Kota Jambi. Semenjak saya menjadi Ketua Komite, saya sering diundang bersama orang tua murid yang lainnya dalam pertemuan sosialisasi tentang visi misi sekolah dan perencanaan sekolah berbasis data. Begitu juga kegiatan lainnya yang berkaitan dengan program sekolah. Saya sangat mengapresiasi upaya Ibu Sri Wahyuningsi sebagai kepala sekolah dalam menyusun perencanaan berbasis data. Sebagai ketua komite, saya menyaksikan langsung bagaimana kepala sekolah dan tim guru mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti rapor pendidikan untuk merencanakan program yang tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, sekolah dapat lebih fokus pada area yang membutuhkan perhatian khusus, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, literasi, dan numerasi, serta pengembangan karakter siswa. Proses pengambil keputusan menjadi lebih transparan, terukur, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Kami, termasuk sebagai orang tua, merasa suara kami didengar
dan ikut terlibat dalam membangun masa depan pendidikan anak-anak kita. Saya yakin dengan perencanaan berbasis data ini, Sekolah Dasar Negeri 181 Kota Jambi akan terus meningkatkan mutu pendidikannya secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif perkembangan siswa. Saya yakin dengan dedikasi kuat Ibu Sri Wahyuningsi sebagai Kepala Sekolah dalam menjalankan perencanaan berbasis data dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka sudah membawa perubahan yang signifikan. Semoga kedepannya SD 181 Kota Jambi akan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.